Jika aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa aku harus menjadi manusia? Jika aku bisa melakukan apa saja, mengapa aku harus mati untuk kalian? Bukankah aku bisa langsung menghapus dosa kalian, tanpa harus turun ke dunia? Pertanyaan itu terdengar masuk akal, dan itulah pertanyaan yang sering tersembunyi di dalam hati manusia. Banyak yang bertanya, jika Tuhan begitu berkuasa, mengapa proses penebusan harus begitu rumit, begitu penuh penderitaan? Mengapa harus ada salib? Bukankah sebuah jentikan jari sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya? Pertanyaan ini bukanlah tanda ketidakpercayaan, melainkan sebuah kerinduan untuk memahami kedalaman hatiku. Mari kita telusuri bersama jawaban yang bukan hanya memuaskan akal, tetapi juga mengisi kekosongan jiwa. Jawaban yang akan mengubah cara pandangmu tentang diriku selamanya. Benar, aku Maha Kuasa. Aku bisa menciptakan segalanya hanya dengan firman. Langit dan bumi, bintang di angkasa, dan setiap helai rambut di kepalamu, semuanya ada karena aku menghendakinya. Kekuasaanku tak terbatas. Tetapi aku bukan hanya Maha Kuasa, aku juga Maha Adil dan Maha Kasih. Itulah yang menunjukkan kemahakuasaanku. Di dalam diriku, keadilan dan kasih tidak pernah bertentangan. Keadilanku menuntut agar setiap pelanggaran mendapat ganjaran yang setimpal. Kasihku rindu untuk merangkul dan memulihkan ciptaanku yang terhilang. Keduanya harus terpenuhi secara bersamaan, tanpa kompromi. Memahami ini adalah kunci untuk mengerti mengapa aku memilih jalan yang aku tempuh. Bukan karena keterbatasan, tetapi justru karena kesempurnaan karakterku. Sejak awal aku tidak pernah menciptakan kematian, karena aku adalah kehidupan itu sendiri. Bayangkan sebuah taman yang sempurna, Taman Eden, di mana segalanya hidup dalam harmoni dan keindahan yang murni. Udara dipenuhi aroma bunga yang tak pernah layu, sungai mengalir dengan air kehidupan, dan setiap makhluk hidup dalam damai. Di sanalah aku menempatkan manusia pertama, Adam. Aku menciptakan manusia kudus, tanpa dosa, untuk hidup kekal bersamaku. Aku berjalan bersamanya di taman itu, berbagi persekutuan yang intim, dan aku berfirman kepada Adam, jika engkau taat, jika engkau tinggal di dalam persekutuan denganku, engkau akan hidup. Kematian adalah sebuah konsep asing, sesuatu yang tidak ada dalam kamus penciptaanku yang asli. Kehidupan kekal adalah takdirmu. Namun manusia memilih tidak taat. Bukan aku yang menciptakan kematian, manusia menciptakan kematiannya sendiri. Ketika manusia memilih untuk meragukan firmanku dan mengikuti jalannya sendiri, ia memutuskan hubungan dengan sumber kehidupannya. Bayangkan sebuah lampu yang dicabut dari sumber listriknya. Seketika, cahayanya padam. Begitu pula manusia. Ketika manusia terpisah dariku, ia terpisah dari sumber kehidupan. Dan firmanku tetap benar, tidak bisa dibatalkan. Upah dosa adalah maut. Ini bukanlah hukuman yang sewenang-wenang, melainkan konsekuensi logis dari pilihan manusia itu sendiri. Dosa melahirkan perpisahan, dan perpisahan dari sumber kehidupan adalah definisi dari kematian itu sendiri. Rantai dosa mulai melilit, dan bayangan maut menyelimuti dunia yang tadinya terang. Disinilah dilema terbesar terjadi. Keadilanku menuntut kematian sebagai upah dosa. Firmanku yang kekal tidak dapat ditarik kembali. Jika aku mengabaikan dosa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, maka aku tidak adil. Hukumku yang kudus akan menjadi sia-sia. Namun di sisi lain, kasihku tidak rela melihat ciptaan yang aku kasihi binasa selamanya. Jika aku menghukum tanpa harapan, tanpa jalan keluar, di manakah kasihku? Aku tidak mungkin menyangkal salah satu dari sifatku. Aku harus tetap adil, sekaligus tetap penuh kasih. Maka aku memilih jalan yang sempurna, jalan yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Bukan membatalkan firmanku, tetapi menggenapinya dengan cara yang paling radikal. Jalan yang akan mendamaikan keadilan dan kasih dalam satu tindakan agung. Tidak bisa mati. Roh itu kekal, tetapi kematian harus dikalahkan dari dalam. Maut harus ditelan, bukan sekadar dihancurkan dari luar. Maka aku mengambil wujud manusia. Aku, Sang Pencipta, masuk ke dalam ciptaanku. Aku yang tak terbatas, rela menjadi terbatas dalam rahim seorang perempuan. Aku yang maha kaya, lahir di palungan yang hina. Mengapa? Agar aku bisa mati. Aku menjadi manusia seutuhnya, merasakan lapar, lelah, dan sakit. Aku menjadi sama sepertimu dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan dengan mengambil wujud manusia, aku membuat diriku bisa mengalami kematian. Dengan kematian itu, aku masuk ke dalam maut, ke dalam wilayah kekuasaan iblis, untuk merebut kembali kunci maut dan kerajaan maut. Aku datang ke dunia yang gelap untuk menjadi terang. Sebagai manusia, aku hidup dalam ketaatan yang sempurna. Aku menderita, aku dicobai, aku merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, aku tidak pernah berdosa, di mana Adam gagal dalam ketaatan di sebuah taman yang sempurna. Aku menang dalam ketaatan di sebuah dunia yang penuh penderitaan dan penolakan. Aku berjalan di antara kalian,
menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan mengajarkan jalan kebenaran. Setiap langkahku adalah langkah menuju salib. Aku menanggung dosa seluruh umat manusia masa lalu, masa kini dan masa depan di pundakku. Bukan karena aku berdosa, tetapi karena aku mengasihi kalian dengan kasih yang tak terhingga. Aku menjadi pengganti yang sempurna, mengambil alih hukuman yang seharusnya menjadi bagianmu. Aku mati di atas kayu salib. Langit menjadi gelap, bumi berguncang. Di mata dunia, itu adalah sebuah kekalahan. Maut menyangka aku kalah. Neraka bersorak karena mengira telah menelan Sang Firman. Namun mereka tidak tahu, kematianku adalah bagian dari rencana agungku. Itu adalah harga yang harus dibayar. Keadilanku terpenuhi. Lalu pada hari ketiga, aku bangkit. Kubur yang disegel menjadi kosong. Cahaya meledak dari kegelapan. Aku mengalahkan maut. Maut kehilangan kuasanya. Kematian tidak lagi menjadi akhir, melainkan sebuah gerbang menuju kehidupan baru. Dan kehidupan menang untuk selamanya. Kebangkitanku adalah bukti bahwa pengorbananku diterima. Hutang dosa telah lunas dibayar. Apa artinya semua ini bagimu? Artinya, keselamatan tidak akan pernah bisa kau raih dari kebaikanmu sendiri. Bukan dari usahamu, bukan dari perbuatan amalmu. Standarku sempurna, dan hanya yang sempurna dapat hidup bersamaku. Dan kesempurnaan itu tidak ada pada dirimu, tetapi hanya ada di dalam aku. Melalui kematian dan kebangkitanku, aku menawarkan pertukaran ilahi. Aku mengambil dosamu, dan aku memberimu kebenaranku. Engkau yang tadinya terbelenggu rantai dosa, kini dapat berdiri bebas. Engkau yang hidup dalam kegelapan, kini diselimuti oleh cahayaku. Jalan menuju kerajaan terang kini terbuka lebar bagimu. Bukan karena kau layak, tetapi karena aku telah membuatmu layak. Aku telah melakukan semua ini untukmu. Kini aku naik untuk menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku. Aku tidak menciptakanmu untuk mati dalam dosamu. Aku menciptakanmu untuk hidup kekal bersamaku. Aku adalah jawaban atas kerinduan terdalam jiwamu. Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan, sebab akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihan ada di tanganmu. Pilihlah kehidupan. Aku mengasihimu.